saat melayar waktu proses reformasi tahun 1998. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Insinyur Alfian Syah Nur, MSI IPU Datua Raju Basa, Wakil Ketua Umum PBB Bapak Dwianto Anais, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Barat sebagai tuan rumah Bapak Zaldi Heriwan, Buya Masud Abidin, tokoh Dewan Dakwah, Bapak Sofyan Karim, mantan Ketua DPW Muhammadiyah Sumatera Barat, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian hadir juga Bapak Andre Rosadi, anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Hadir juga di sini sahabat saya, rekan saya, Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2007 sampai 2009. Beliau sahabat satu angkatan dengan saya di Akabri. Beliau satu kelas sering sama saya. Dan beliau ini lulusan terbaik di angkatan saya, angkatan 74. Beliau adalah Adi Makayasa. Adi Makayasa adalah lulusan terbaik. Dan memang beliau terbaik waktu itu. Taruna yang paling pintar itu deh, Pak Agus tadi. Tapi ada keanehan Pak Agus tadi ini. Kadang-kadang tertidur di kelas. Tapi begitu dosen manggil, beliau bangun, ditanya oleh dosen, bisa jawab. Bayangkan, tidur aja bisa jawab gitu. Jadi pantas beliau jadi kasar. Beliau bintang 4, saya hanya bintang 3. Karena saya memang waktu tahunan saya memang agak nakal ya. Tapi saya sangat disayang oleh Akademi Militer. Saya sangat disayang kalau Agus tadi dan teman-teman lain hanya diberi pendidikan 4 tahun. Saya diberi pendidikan 5 tahun. Bayangkan. Jadi mereka tuh hanya dapat 4 tahun, saya dapat 5 tahun. Jadi dia kalau beasiswa itu beasiswa tambahan 1 tahun. Saudara juga hadir di sini. Jadi kalau ada Pak Agus tadi, saya bolehnya tinggi karena beliau tidak hanya orang pintar, beliau itu jago perang di lapangan. Beliau dari awal di pasukan, salah satu pasukan terbaik di TNI, yaitu di pasukan Brigade 17 Kujang. Dan beliau pernah, saya tahu itu memimpin kompi khusus dari Kujang untuk beroperasi di Timor waktu itu. Jadi tidak hanya pintar, beliau orang yang di lapangan dan orang yang sangat tenang. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Priyanto juga angkatan 75 kalau tidak salah ya. Wakil Gubernur DKI tahun 2007-2012. Hadir juga Bapak Jack Yanda,
salah satu kalau tidak salah deklarator Partai Bulan Bintang. Jadi saya dulu dari awal sangat dekat dengan orang-orang Bulan Bintang. Saya sangat dekat dengan orang-orang Masyumi. Saya kenal Pak Natsir dari dekat, Pak Anwar Haryono, tokoh-tokoh Masyumi dulu saya anggap sebagai ya guru-guru dan pengasuh dan mentor saya waktu itu. Datua ini seprovinsi Sumatera Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Yang tadi saya juga sudah berjumpa, saya sudah bertatap muka, saya sudah tukar-menukar pandangan sama para minimal. Hadir juga Wali Kota Pariaman, Bapak Jenius Umar, Wakil Bupati Solok, Bapak John Firman Pandu. Katanya hadir juga Wali Kota Bukit Tinggi. Hadir nggak Wali Kota Bukit Tinggi? Oh, tidak hadir. Pasti ada alasan yang baik. Oh, tidak salah, beliau orang Gerindra. Bukit Tinggi. Ada. Di luar. Di luar. Ketua umumnya bicara di keluar. Wali Kota Bukit Tinggi. Ini catatan ini semuanya. Hadir. Tapi saya percaya masih ada alasan yang baik. Yang saya banggakan, semua kader Partai Bulan Bintang yang hadir di sini dan yang mengikuti acara ini dari berbagai media, juga sahabat-sahabat perwakilan dari Golkar, dari PAN, dari Gelora, dari PSI, saya lihat, dan juga dari organisasi-organisasi lain, dari HKTI. Tadi saya ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah, Rektor Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh dari buruh dan dari lain-lain yang mungkin tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara, saya kira saya tidak akan terlalu panjang lebar bicara. Saya akan langsung saja. Yang pertama, saya terima kasih. Saya merasa sangat terharu dan saya juga merasa sangat besar hati, sangat bangga. Saudara-saudara masih memberi dukungan kepada saya. Saudara-saudara masih memberi kepercayaan kepada saya untuk saya maju sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Saudara-saudara, memang kewajiban seorang patriot, seorang yang cinta tanah airnya, yang cinta bangsanya, yang cinta rakyatnya, kewajiban bagi seorang patriot adalah untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk berkorban sampai nafas dia yang terakhir. Itu saya tidak tahu, itu dorongan dari dalam, dan saya yakin itu dorongan kepada banyak tokoh-tokoh, banyak patriot-patriot yang mereka bahkan mungkin tidak pernah merasakan Indonesia merdeka. Mereka telah berkorban segala-galanya tanpa merasakan
kemerdekaan hanya dengan impian, hanya dengan cita-cita, hanya dengan kehendak untuk tidak mau dijajah, tidak mau diperlakukan sebagai kacung dari bangsa-bangsa lain. Saya yakin itu ada dari dorongan banyak patriot, karena itu ada di dalam hati saya, sehingga saya merasa besar hati dengan dorongan dan dengan kepercayaan yang tokoh-tokoh besar ini mengajak saudara-saudara untuk memberi kepercayaan kepada saya untuk berbakti sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Ini sudah ketiga kali. Ini adalah sambutan yang ketiga saya di Kota Padang ini. Begitu sampai saya sudah ketemu tokoh-tokoh. Pertama, habis itu saya masuk berjumpa sama nenek moyang, nenek mama, penerus dari nenek moyang, para tokoh adat yang mewakili keluarga-keluarga besar di Sumatera Barat. Dan ini ketiga kali. Dan memang inilah tugas seorang patriot, inilah tugas seorang pemimpin. Tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, tidak boleh tidak mau untuk bicara. Kalau tokoh-tokoh pendiri Republik ini, orang tentunya selalu ingat proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi tokoh-tokoh lain justru banyak datang dari tanah Minangkabau. Sultan Syahrir, Sultan Takdir Aisyabana, Buya Hamka, ya. Begitu banyak tokoh, Muhammad Yamin, bahkan Sultan Malaka, Tan Malaka juga seorang tokoh pahlawan nasional yang berjuang juga untuk kemerdekaan puluhan tahun dan seterusnya. Dan di TNI begitu banyak tokoh-tokoh Minang berjasa, menonjol, memimpin, jenderal-jenderal terkenal. Abdul Haris Masud, saya ulangi, Kemal Idris, Ahmad Kemal Idris. Kalau Pak Nasution berasal dari Sumatera Utara, tapi dekat perbatasan dengan Minangkabau, Madinah. Saudara-saudara sekalian, dengan dorongan ini, dengan dukungan ini, saya tadi sudah sampaikan bahwa kenapa? Memang karena kita tanah air, tapi terutama karena setelah saya masuk kabinet diajak oleh Presiden Joko Widodo, saya melihat dari dekat, saya melihat data-data, saya melihat fakta-fakta bahwa memang sungguh-sungguh negara kita sangat kaya. Itu yang saya sampaikan di hadapan tokoh-tokoh adat, Nini Mama. Saya sampaikan. Karena itu saya semakin semangat, saya semakin ingin mendapat mandat dari rakyat, karena saya yakin bersama dengan tokoh-tokoh yang hebat-hebat, bersama dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus kita cari, yang saya yakin bisa kita cari, bisa kita himpun suatu tim yang hebat. Kita bisa lakukan lompatan besar dari landasan yang solid,
yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo, kita mampu lompat lebih hebat lagi, saudara. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Karena keyakinan itulah saya merasa besar hati dengan dukungan dari mana-mana yang saya terima. Dari hari ini sekali lagi ditegaskan komitmen Partai Bulan Bintang. Beberapa hari lalu dari Partai Gelora dan seterusnya. Saya baru dari Jogja, kumpul 1000 kiai dari Yogyakarta menyatakan juga dukungan kepada saya. Kemudian 40 gus-gus penerus pondok-pondok besar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Cirebon, bersama juga generasi mudanya juga menyatakan tetap mendukung saya. Jadi saudara, ini memang gampang mendukung. Memang kadang-kadang budaya politik kita mudah mendukung, mudah pula lompat kiri dan lompat kanan. Tapi itu biasa, demokrasi. Rakyat yang akan menilai. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat sekarang punya mata. Memang dari dulu punya mata, tapi sekarang matanya banyak melalui gadget. Tiap rakyat kita punya gadget. Rakyat kita melihat, mendengar, dan menilai. Setiap ucapan kita dilihat, dinilai. Jadi ini yang harus dipelajari dan dipahami oleh elit kita. Karena pengalaman saya, justru di elit yang kadang-kadang terlalu banyak, terlalu pintar, manuvernya terlalu banyak, lompat sini, lompat sana. Ini soal lompat-melompat, saya ada cerita. Boleh saya cerita? Tapi saya tadi dibatasi waktu. Mohon Bapak hanya sampai jam 16.15. Ini ada nih. Masih ada waktu saya. Aku kasih cerita sebentar. Ini cerita pengalaman saya tentang lompat-melompat. Jadi saya dulu punya monyet. Enggak, ini benar. Karena saya dikasih monyet. Monyet itu baik sekali. Saya suka sama monyet itu. Hanya memang waktu itu saya tinggal di rumah adik saya, pokoknya banyak di Kemang. Jadi monyet ini hobinya lompat-lompat. Benar. Dan saya juga suka untuk diikat. Saya bebasin itu monyet itu. Dan kadang-kadang kita suka lihat ya, lompat dari pohon ke sini, lompat sini, lompat sana. Kerjanya lompat terus. Nah, juga di situ ada anjing herder, anjing jaga. Jadi halaman anjingnya biasa-biasa aja. Ya. Anjingnya tidur di kandang di halaman dia. Monyet ini mungkin ya, saking semangatnya lompat, dia lompat ke halaman herder itu. Herdernya lagi nggak bikin apa-apa, dilompatin, ditarik ekornya. Ya, alhasil ceritanya monyetnya itu mati ya. Nah, ini saya jadikan pelajaran untuk kader-kader Gerindra. Saya kasih tahu, hei kalian, masuk politik itu pengabdian. Arti politik yang sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Ada yang bilang
politik kotor. Kadang-kadang untuk mencapai kebaikan Anda harus terjun ke lumpur. Anda harus masuk kubangan yang kotor untuk nyebrang mencapai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tapi jangan Anda masuk kubangan kotor, Anda terus dalam kotoran-kotoran itu terus. Jangan. Ya, jadi saudara-saudara, ini yang saya ajarkan ke kader-kader Gerindra. Andre Rosadio masih muda, Andre. Karena di Gerindra pun ada budaya suka lompat-lompat gitu. Bikin manuver-manuver yang lucu, enak. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS. Teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat. Ya, belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana? Ya, ya. Saudara-saudara, baiklah. Tapi kenyataannya sekarang kita berada di sini. Kita berada di titik ini. Kita mengerti kekayaan kita sangat besar. Kita adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kita adalah produsen nikel nomor 1 di dunia. Boksit mungkin nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Emas, tembaga, kita punya semua komoditas. Dan Pak Joko Widodo telah mencanangkan hilirisasi. Kita tidak akan mengizinkan kekayaan kita dijual murah ke luar negeri dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk mentah. Kita tidak mau lagi. Kita harus mengolah semua kekayaan itu di bumi Nusantara, di Indonesia. Saudara-saudara, kelapa sawit selama ini kita ekspor namanya crude palm oil. Crude artinya mentah. Palm oil, minyak kelapa sawit mentah yang kita ekspor. Sudah senang kita, harganya bagus. Sudah senang, dapat berapa? $700, $600 sekarang. Tapi kalau kita olah minyak kelapa sawit itu jadi margarin atau jadi 58 turunan lainnya, nilainya naik 79 kali. Kelapa kita ini pulau kelapa, rayuan pulau kelapa. Tapi kita tidak olah, minyak kelapanya tidak diolah di sini. Di Amerika, virgin coconut oil itu dikatakan miracle, the miracle crop, the miracle fruit, dianggap anti kanker. Saya lihat tokoh-tokoh Amerika
jenderal-jenderal mereka tiap makan pagi pakai virgin coconut oil. Ada yang diminum dari botol, ada yang pakai tablet. Padahal punya kita, kalau diolah naiknya 18 kali. Karet kita punya. Kita ekspor juga dalam bentuk crumb rubber. Kalau diolah 15 kali, bahkan bisa lebih. Demikian saudara, ikan laut pun, ya kan? Kalau kita olah, masukin karet, dan kita 18 kali. Udang, kalau jadi bubuk citosan 27 kali, dan sebagainya. Nikel, masa depan kita nikel. Nanti semua mobil, sebagian besar mobil adalah mobil listrik. Minimal 50% mobil yang akan datang listrik. Motor juga demikian. Kita di bawah Menteri Pertahanan, saya kita sudah berhasil, PT LEM sudah berhasil membuat motor listrik buatan anak-anak Indonesia. Sudah kemarin sudah saya bagikan ke TNI, Darat, Laut, Udara, plus kepolisian. Dan mulai bulan depan kita akan produksi terus motor-motor listrik. Mobil juga akan kita bikin mobil buatan Indonesia. Sudah kita bikin Jeep buatan Indonesia. Sudah. Yang diberi nama Maung oleh Pak Joko Widodo. Namanya Maung. Sudah ini dan ini nanti semua TNI akan pakai Jeep Maung. Mulai dari Danramil, semua Kodim, Korak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.